Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita ingin sedikit mengenal penyakit-penyakit hati, agar kita bisa mengenalinya, Bapak sekalian. Kalau ternyata itu masih ada pada diri kita, segeralah kita membersihkan diri darinya. Setelah kita mengetahui, mengenal penyakit-penyakitnya, Pak, maka kita harus mencari obatnya. Dan insya Allah kita akan sebutkan obat-obatnya, insya Allah. Penyakit hati itu banyak, Pak. Kita akan mulai dari yang paling kronis, yang paling berat maksudnya. Yang paling berat, yaitu mengagungkan selain Allah. Ini paling berat sudah, Pak. Apabila hati kita lebih mengagungkan makhluk daripada Khalik, berarti ini orang sudah berpenyakit hatinya berat. Hampir redup cahaya hati itu, bahkan hampir-hampir ia mati hati tersebut. Karena orang kalau sudah mengagungkan sesuatu, hampir-hampir ia jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akhwat Islam. Iya. Terkadang ada orang ketika berada di sisi kuburan takut kualat, tapi kalau berada di masjid nggak masalah. Ini berarti sudah ada di hatinya ya benih-benih penyakit pengagungan kepada kuburan. Ya, betul. Kalau ternyata ia lebih takut di sisi kuburan daripada yang ada berada di masjid. Kalau di masjid dia nggak berani bersumpah dusta, tapi di sisi kuburan dia berani, tapi di sisi kuburan enggak, takut kualat sama wali. Berarti ini orang takut kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Wah, ini berat, Pak, berat. Iya. Berat wallahi akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengagungkan Allah. Iya. Ketika ia sholat di hadapan Allah, dia tunduk, dia takut karena ia mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, membesarkan Allah. Di hatinya Allah begitu besar. Makanya kenapa sholat itu disyariatkan memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Emang artinya Allahu Akbar apa sih, Pak? Allah yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah kunci kekhusyuan. Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi sadrih. Siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, khasya'at jawarihu, pasti khusyuk salatnya. Tapi siapa yang di hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk dalam hatinya. Maka akhi, penyakit pengagungan kepada selain Allah ini berat. Bahkan apabila ia telah jatuh kepada kesyirikan, maka haram bagi dia surga. Kalau dosa-dosa yang lain, Pak, dicuci neraka bisa bersih, Pak. Tapi untuk kesyirikan dicuci neraka pun tidak bisa bersih. Makanya kata Ibnu Qayyim, dosa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang bisa bersih dengan apa? Dengan amalan soleh. Ada dosa yang amalan soleh tidak bisa membersihkannya, tapi harus dengan apa? Ujian dan cobaan yang berat dalam hidupnya. Dikasih sakit, dikasih kesusahan, kesedihan. Ada yang dosa yang ujian pun tidak bisa menghapusnya. Yang menghapusnya hanya api neraka. Maka ini dibersihkan dalam api neraka. Kemudian ia setelah bersih diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ada dosa api neraka pun tidak bisa membersihkannya. Itu adalah dosa syirik, mengagungkan selain Allah, ya, menggantungkan pengharapan kepada selain Allah. Dia tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Cinta bencinya bukan karena Allah. Ini, Pak, Masya Allah, penyakit yang paling berat loh, Pak. Penyakit hati yang paling berat. Di antara penyakit hati, ya akhwal Islam, di antara penyakit hati yang berat kata para ulama apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ingat, Pak,
nafsu kita ini, jiwa kita ini, hawa nafsu itu lebih senang kepada keburukan loh Pak. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya Pak, ya, ketaatan itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya tidak? Iya. Hawa nafsu tidak suka kepada ketaatan Pak. Hawa nafsu lebih senang kepada maksiat Pak. Lihat saja, kalau orang-orang di sekitar Bapak diundang untuk pengajian di masjid, yang hadir sedikit. Tapi kalau Bapak bikin dangdutan, ya, orkes besar-besaran, nggak usah diundang, banyak Pak. Kenapa Pak? Karena itu tanda memang hawa nafsu suka kepada keburukan. Hawa nafsu sifatnya senang, bersenang-senang, berpoya-poya, berpoya-poya, ya, berhura-hura dan yang lainnya. Itu hawa nafsu. Maka dari itu ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, mengikuti hawa nafsu ini penyakit berat. Bahkan penuntut ilmu yang selalu mengikuti hawa nafsunya menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, mengisahkan sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang laki-laki namanya Bal'am. Ini orang diberikan oleh Allah ayat-ayat Allah, diajari Taurat, bahkan ia menguasai Taurat. Tapi sayang, orang ini lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 itu, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian ia pun lepas darinya, lalu setan pun mengikutinya, maka ia pun termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Lihat, Allah mengatakan bacakan tentang orang yang tadinya diajarkan ayat-ayat Allah, kemudian ia lepas dari ayat tersebut, ia pun diikuti syaitan dan ia jadi orang yang sesat. Lalu Allah berfirman di ayat 176-nya, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia, kata Allah, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Subhanallah Pak. Rupanya orang yang belajar ayat-ayat Allah, belajar agama, kalau hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, rusak ilmunya. Ilmunya menjadi bumerang buat dia. Ilmunya tidak bermanfaat buat dia, ya akhwal Islam. Makanya ya akhwal Islam, ya, ini hati-hati. Penyakit hawa nafsu dan mengikuti syahwat ini berat Pak, berat. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidini. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya untuk agama seseorang dari orang yang rakus terhadap harta dan kedudukannya. Subhanallah. Orang yang sangat rakus dengan harta terkadang tidak peduli halal dan haram. Dia kata Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi zaman la yubalin nasu fih min aina iktasabal mal am min halal am min haram. Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, manusia sudah tidak peduli lagi mengambil harta dari mana, apakah dari yang halal atau dari yang haram, sudah tidak peduli. Karena sudah sangat cinta harta Pak. Orang yang sangat cinta kedudukan terkadang tidak peduli Pak halal dan haram. Yang penting bagaimana dia mendapatkan kedudukan. Akhirnya dia pun, ya, perbuatan-perbuatan maksiat pun tidak peduli bagi dia. Fa'allahu musta'an wa alaihi tiklan.
Ini penyakit yang sangat berat, Pak, yang tidak boleh ada pada hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Inna mimma akhsha alaikum, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian hai umatku, syahawatul ghayyi fi furujikum wa butunikum wa hawan muttaba. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian hai umatku apa? Syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian itu, dan hawa nafsu yang diikuti, kata beliau. Masya Allah, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ini penyakit hati, Pak. Penyakit cinta dunia, penyakit cinta syahwat. Iya. Gara-gara penyakit cinta dunia, sesama muslim berantem. Jangankan begitu, terkadang orang yang udah lama ngaji pun gara-gara dunia pecah, saling dengki dan yang lainnya. Kenapa? Penyakit hati. Iya. Kemudian akhal Islam azakumullah wa iyyakum, di antara penyakit hati, dan ini merupakan penyakit iblis la'anahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang jenis-jenis penyakit hati, beliau bagi-bagi sesuai dengan jenisnya. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat iblis. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat hewan binatang ternak maksudnya ya. Adapun yang sifat hewan, kalau hewan biasanya apa? Rakus, ya kan? Kemudian senangnya makan, minum, udah pokoknya dia pikirin apa? Makan toh. Iya, pikiran dia cuma makan aja, ngikutin hawa nafsu makan dan yang lainnya. Ada lagi yang merupakan sifat binatang buas. Binatang buas itu apa, Pak? Dia maunya menguasai orang lain. Itu sifat binatang buas. Keras, kasar, sangar. Ada tidak sifat seperti itu pada manusia, Pak? Ada sifat binatang buas ini. Iya. Ada lagi yang merupakan sifat iblis. Ini yang akan kita bahas. Apa sifat iblis? Sombong. Iblis sifatnya sombong dia. Allah berfirman apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud semuanya kecuali iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar, ia pun enggan dan sombong. Masya Allah. Bapak tahu sombong itu apa, Pak? Sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong, Pak. Ada orang merasa dirinya sudah lama ngaji, sudah banyak hafalan Quran, hafalan hadis. Pas ngelihat orang yang baru ngaji, dia remehkan, sombong. Ada orang merasa dirinya kaya raya, punya harta, segalanya ada, fasilitas lengkap, mobil mewah, rumah megah. Pas ngelihat orang miskin, dia remehkan, sombong. Ada orang diberikan oleh Allah kedudukan, ketika ia melihat yang lebih rendah, dia remehkan, sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Ingat, Pak, sombong itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk kita. Iya. Bapak sombong dengan harta, memang yang ngasih Bapak harta siapa? Allah. Itu harta yang Bapak miliki milik siapa? Allah. Tapi kalau begitu itu milik Allah yang Allah titipkan kepada Bapak. Iya enggak? Bagaimana menurut pendapat Bapak kalau ada orang sombong dengan barang titipan? Nih, saya punya mobil, punya rumah, ternyata titipan orang semua. Lucu enggak kira-kira? Lucu banget. Kok kamu sombong dengan barang titipan sih? Ya, itu dalam kehidupan manusia. Kita juga harusnya mikir, harta kita milik Allah.
rumah kita milik Allah, semua milik Allah. Allah titipkan ke kita. Ada apa kita bersombong? Tak layak bagi seorang hamba untuk bersombong, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ini sifat iblis, sombong. Menolak kebenaran hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu lebih mudah dari dirinya. Hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu dari apa? Dari orang-orang yang dia tidak sukai. Makanya ya akhul Islam, azakumullah, ini kesombongan, Pak, sombong. Apalagi penyakit iblis, ujub, merasa bangga dengan kelebihannya. Iblis tuh merasa bangga dengan kelebihannya, Pak. Memang sebelum Nabi Adam diciptakan, ya, iblis itu diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, dia disuruh megang surga, memegang langit dunia. Bahkan iblis tuh orang yang paling hebat ibadahnya dibandingkan malaikat yang lain. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah lebihkan Adam dari semuanya, dengki iblis itu. Berarti ini sifat iblis juga, apa itu? Dengki, Pak, dengki. Iya. Maka akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, ujub. Iblis merasa ujub dengan bangga diri dengan kelebihannya. Sudah begitu iblis dengki kepada orang lain. Ini penyakit hati, Pak. Ketika Bapak berbangga dengan apa? Banyaknya amal, karena Bapak rajin tahajud, karena Bapak rajin infak, karena Bapak rajin puasa Kemis dan Senin. Rupanya dia merasa bangga dengan banyaknya amal, karena Bapak rajin haji dan Masya Allah tiap tahun mungkin umroh 2 kali 3 kali. Maka seseorang kemudian bangga dengan amalnya. Hati-hati, Pak, itu termasuk ujub yang terlarang. Dan Bapak tahu, ujub itu yang menyebabkan kaum muslimin kalah di perang Hunain, Pak. Iya. Karena berbangga dengan jumlah yang banyak. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ingatlah, sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Karena waktu itu pasukan kaum muslimin ada 12.000 pasukan, sedangkan orang-orang kafirin Hawazin hanya 4.000. Rupanya sebagian kaum muslimin merasa kita tidak akan kalah karena jumlah kita 3 kali lipat lebih besar. Bangga dengan jumlah yang banyak. Apa yang terjadi, Pak? Iya, pertama kali perang kalah kaum muslimin. Kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut yang tentang perang Hunain itu. Allah mengatakan, id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Kemudian bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian dan kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Masya Allah, berbangga dengan jumlah yang banyak ternyata malah membinasakan. Makanya benar kata Rasulullah, salasun minal muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang diikuti, kikir. Yang ketiga apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang ditaati, yang diperturutkan. Yang ketiga apa? I'jabu kulli ra'yin bi ra'yih, berbangga dengan ra'yu. Dia merasa dirinya profesor, doktor, dia merasa cerdas, lalu ia berbangga dengan akalnya, berbangga dengan ra'yunya. Kata Rasulullah, ini membinasakan. Berarti yang namanya berbangga dengan sesuatu itu membinasakan, Pak. Bapak berbangga dengan kedudukan Bapak karena Bapak seorang jenderal. Bapak berbangga karena Bapak seorang direktur ataupun yang lainnya. Wallah, Pak, kebanggaan Bapak dengan itu hanya akan memasukkan Bapak ke neraka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
dahulu aku pernah memakai perhiasan dan aku merasa ujub dengan perhiasan itu. Apa kata Abu Bakar? Hai Aisyah, perhiasanmu itu akan memasukkan kamu ke neraka. Karena ujub, Pak. Maka sekarang kalau bapaknya naik mobil, mobilnya Masya Allah mewah, kemudian bapak merasa ujub dengan mobil bapak, ketahuilah mobil bapak itu memasukkan bapak ke neraka. Iya, makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika diingatkan oleh ayahnya Abu Bakar, Aisyah langsung sadar, langsung dicopot-copotnya perhiasan itu, diinfakannya di jalan Allah. Jadi kalau bapak, ya kok saya kok kalau bawa mobil yang ini rasanya ujub terus, gimana ya? Udah jual aja Pak, ganti yang lain Pak, daripada itu mobil memasukkan bapak ke neraka. Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kalau diinfakkan lebih bagus lagi Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, ya kita harus mengenal ujub nih, jangan sampai dibiarkan ada di hati kita, merasa bangga diri gitu loh, bangga diri dengan kelebihan kita, dengan ilmu kita, karena bapak sudah kuasai Al-Quran, banyak hafal hadis, bapak ujub dengan ilmu. La ilaha illallah. Ini sifat iblis Pak, sifat iblis. Ya, sifat orang beriman itu tawadu. Walaupun dia lebih banyak hafalannya, lebih banyak ilmunya, belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak lebih banyak hafalannya. Mungkin yang lebih sedikit hafalannya lebih takut kepada Allah, lebih bening hatinya, daripada dia banyak hafalan tapi ternyata hatinya banyak penyakitnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka di sini yang harus kita ingatkan, introspeksi terus hati kita ini ya akhi. Ya, adakah sifat-sifat itu ada pada diri kita atau tidak? Ini penyakit-penyakit hati, bahaya Bapak sekalian. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Setelah kita sedikit mengenal tentang penyakit hati, kita ingin membahas obat-obat penyakit hati. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan pun menyebutkan tentang obat-obatnya. Demikian pun dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa, beliau pun menyebutkan tentang obat penyakit hati. Apa itu obatnya? Yang pertama, dan ini yang paling kuat insyaallah, yaitu tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh Pak. Coba kita sering-sering membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melihat penafsirannya. Dengan semakin banyak membaca Al-Quran itu Pak, hati kita insya Allah akan bersih dari apa, penyakit-penyakitnya. Makanya lihat anjuran Rasulullah untuk umatnya agar selalu membaca Al-Quran, banyak sekali Pak. Bahkan kata Rasulullah, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malam saja dia membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang bisa membaca dalam satu malam 50 ayat saja, dia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk. Dan siapa yang membaca sampai 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuk dia pahala yang melimpah ruah. Lihat anjuran Rasul di sini. Apa bisa enggak Pak? 10 ayat aja semalam. Hah? Kalau Bapak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sudah berapa ayat tuh Pak ya? Berapa ayat Pak? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu berapa ayat tuh? Ayo. 11. Berarti udah lebih dari 10 kan? Masa sih 10 ayat ini nggak bisa? Semalam aja Rasulullah memberikan targhib kepada kita. Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa sebelum tidur baca surat Tabarok dan surat As-Sajdah. Bahkan kata Rasulullah, Tabarok yan najiyah, surat Tabarok itu menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Ya. Namun itulah Pak,
Terkadang lisan kita begitu berat untuk baca Quran. Kita lebih senang baca koran. Kalau baca koran, Masya Allah tiap pagi langganan. Koran Republika lah, Pos Kota lah, Kompas lah, habis semua dilalap. Tapi buat baca Quran setengah lembar aja sulitnya minta ampun. La ilaha illallah. Ya. Maka kalau kita ingin hati kita betul-betul dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, baca Quran, tadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabburi Al-Quran, Pak. Yang kedua, obat penyakit hati itu apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan anjuran untuk berzikir dalam Al-Quran itu banyak, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Iya. Bahkan Pak, orang yang selalu berzikir itu dimudahkan untuk menjalankan syariat Islam, Pak. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la, seingat saya, bahwa ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak datang kepada kita. Famurni bibabin minhu, tolong perintahkan kepada saya satu pintu saja dari pintu-pintu tersebut, atashabbathu bih, yang bisa saya pegang, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat ketika orang ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak, ya Rasulullah. Saya tidak mampu mengamalkan semuanya, tapi tolong berikan kepada saya satu pintu saja. Dengan pintu itu saya bisa mengamalkan yang lainnya. Ternyata Rasulullah berikan pintu itu apa? Zikir. Kata Rasulullah senantiasa lidah-lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Pak, saya mau tanya Pak, Bapak bisa nggak mengucapkan subhanallah? Bisa kan? Siapa yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Semua bisa kan? Ringan tidak Pak? Sangat ringan. Tapi ternyata yang berzikir sedikit tidak Pak? Dikit banget. Baru kita mengucapkan subhanallah, ingat ke kantor. Baru kita mau zikir alhamdulillah, ingat ke sana sini. Setan gak suka. Setan tidak akan pernah suka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tentang mengingatkan kita ke sana kemari, caranya bagaimana supaya tidak berzikir, itu saja. Bapak ketika macet di Jakarta mau ke kantor, kira-kira Bapak lisannya zikir terus apa enggak, Pak? Enggak kan? Bahkan terkadang malah nyanyi. Ya. Kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah athar, apabila seseorang naik kendaraan, setan berkata tagonna, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Iya, ternyata dia lebih suka nyanyi daripada baca Quran. Coba kalau Bapak lagi macet-macet, Bapak baca Quran, murojaah hafalan, Masya Allah, nikmat tuh Pak. Mungkin Bapak ya saking nikmatnya baca Quran, zikir, Bapak ngerepin lagi kok nggak macet sih. Ya. Pas macet zikir lagi, baca Quran lagi, terasa nikmat. Jadi akhirnya macet malah dinikmati sama dia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah, ini padahal penyembuh yang kuat loh Pak. Banyak berzikir kepada Allah. Iya, jangan lupa tuh Pak, zikir-zikir mutlaknya, zikir muqayyadnya. Iya, zikir masuk WC, zikir berpakaian. Terkadang kita pakai pakaian lupa. Terkadang kita mau melepas pakaian lupa. Terkadang kita duduk baca bismillah lupa. Kata Rasulullah, man qa'ada maq'adan
Siapa yang duduk di suatu tempat la yadhkurullah fih, tapi ia tidak berzikir pada Allah padanya, illa kanat alaihi tirah, kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia nanti pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarah. Jika Allah kehendaki Allah adab dia, jika Allah kehendaki Allah maafkan dia. Rupanya duduknya kita nggak baca bismillah aja menjadi kekurangan pada hari kiamat. Coba kita berusaha setiap kali bapak duduk baca bismillah. Naik kendaraan jangan lupa kendaraan apa bacanya pak? Apa pak? Baca doa masuk kendaraan. Ayo. Bapak punya mobil kan? Hah? Siapa yang punya mobil? Insya Allah banyak yang punya mobil di sini. Apa doa masuk kendaraan pak? Banyak di antara kita nggak tahu. Rasulullah kalau naik onta, Rasulullah ketika meletakkan kakinya, ya mau naik baca bismillah. Setelah duduk di atas untanya beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Motor sama. Saya yakin semua punya motor nih pak. Pas naik motor baca itu, tapi seringkali kita lupa kan. Padahal itu zikir masya Allah pak. Ya. Maka dari itulah bapak sekalian coba ya biasakan zikir, biasakan zikir. Itu menjadi insya Allah ya penyebab kita akan ya dibersihkan hati kita dari noda-nodanya insya Allah pak. Ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat jangan lupa duduklah sebentar. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, kata Rasulullah tentang bacaan salat apa? Ajruhu kabir wa man ya'mal bihi qalil. Pahalanya besar, tapi yang mengamalkannya sedikit. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang mengamalkannya sedikit? Seseorang setelah sholat ingat sesuatu, pergilah ia, akhirnya dia tidak berzikir lagi kepada Allah. Ya, apalagi zikir tidur, wah itu paling susah. Baru baca bismika Allahumma aja udah hilang. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini obat yang kedua untuk penyakit hati, kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Obat yang ketiga pak, ad-du'a, banyak-banyak berdoa, sering berdoa kepada Allah, minta. Kata beliau, fa innahu min anfa'il adwiyah. Doa adalah merupakan di antara obat yang paling mujarab untuk mengobati hati kita. Karena doa itu hakikatnya pak, simbol daripada penghambaan kita kepada Allah. Orang yang banyak berdoa ya Allah, berarti dia mengakui dirinya fakir, tidak mempunyai apa-apa. Dan dia mengakui bahwa penciptanya maha kaya raya. Orang yang berdoa ya Allah, hatinya akan penuh tadarru kepadanya, menghambakan dirinya, bahwa dirinya hambanya, bahwa dia adalah penciptanya. Makanya kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah, kata Rasulullah SAW. Iya, banyak berdoa pak, karena Allah itu sangat cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada dirinya. Semakin kita banyak berdoa, semakin Allah cinta kepada dia. Beda dengan kita, semakin ada orang banyak minta ke kita, semakin sebel sama dia. Ini orang minta mulu sih, kemarin minta, sekarang minta lagi, minta mulu. Besok-besok pas datang, ya langsung dikatain, ngapain meminta? Ya, sebel kita sama dia. Tapi Allah tidak. Melihat hambanya semakin banyak minta, semakin cinta. Karena kekayaan Allah luar biasa. Kata Rasulullah apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hai manusia,
kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Fasa'aluni, lalu masing-masing mereka minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan setiap kamu aku kabulkan permintaannya. Mana qasamimma indi, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke laut, begitu berkurangnya. Makanya banyak berdoa, Pak, ya Allah, ya Allah. Tapi ingat, ketika kita berdoa itu dengan penuh tadarru, ya, puji-puji Allah, ya, dengan lupa bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini obat yang ketiga. Obat yang keempat daripada penyakit hati apa itu? Al-ilm. Itu ilmu. Apa itu, Pak? Ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Ini bermanfaat sekali insya Allah. Bapak menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim, mengenal tentang halal dan haram. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang hati, mengenal tentang apa? Ya, penyakit-penyakitnya. Wallah, itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati kita insya Allah. Ya. Bahkan ya dengan ilmu kita tahu, wah ini saya sudah kemasukan sombong ini dengan ilmu, Pak. Wah, saya kok tadi meremehkan teman saya ya, astagfirullahaladzim, saya sombong. Dari mana kita tahu? Kita bisa mendeteksi karena kita punya ilmunya. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita tidak bisa mendeteksi penyakit hati yang masuk ke dalam hati kita, ya Islam. Saya kok kenapa ya kalau disebutin nama si fulan saya panas rasanya sama dia. Wah, astagfirullahaladzim, dengki nih hati saya nih. Karena tanda dengki begitu biasanya. Ya. Ketika nama orang yang kita dengki disebutin, hati kita panas, nggak suka, kesel gitu. Ya panas karena dia saingan saya. Kata para ulama, ini tanda dengki. Cepat-cepat obatin. Caranya gimana? Doain dia. Ya Allah, semoga engkau rahmati dia, semoga engkau ampuni dosa dia. Dengan cara mendoakan dia, insya Allah hilang tuh Pak kedengkian di hati kita. Iya. Nah demikian Pak. Saya ini kok kalau dikasih iming-imingan dunia semangat banget, tapi kalau diiming-imingi pahala akhirat kurang. Kenapa ya? Kalau ngedengar tentang hadis keutamaan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat, kok hati saya nggak bergerak. Tapi kalau dibilang siapa yang sholat dapat kijang Innova, kok saya semangat ya? Kenapa ya? Ini berarti orang masih cinta dunia, Pak. Seakan dunia itu segalanya. Buktinya apa? Kalau dikasih iming-imingan akhirat nggak tergerak. Seakan akhirat itu hanyalah bualan. Seakan-akan akhirat itu hanyalah apa? Cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi kenapa ketika diberikan imingan dunia kalau kita baru semangat, seakan-akan dunia itu lebih utama daripada akhirat? Ini berarti ada penyakit hati di hati kita. Penyakit hati itu. Iya. Masya Allah, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu Pak, ini adalah obat-obat hati. 4 obat yang sangat bermanfaat insya Allah. Iya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua zikrullah, yang ketiga apa? Doa, yang keempat ilmu. Maka dengan 4 perkara ini insya Allah hati kita akan menjadi hidup. Kemudian Pak, ada sebuah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Beliau berkata dalam kitab Ighathatul Lahfan, ketahuilah bahwa kesehatan hati itu tidak ada bedanya dengan badan manusia. Manusia, kata beliau, untuk memelihara kesehatannya supaya badannya itu sehat, butuh kepada 3 perkara. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Apa itu? Yang pertama, harus menjaga stamina atau kekuatan tubuh.
Tubuh kita Pak, kalau tidak dijaga staminanya, kalau dia lemah cepat kena penyakit. Kalau tubuh kita lagi lemah ya, cepat terserang penyakit. Misalnya kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, kan lemah. Kalau sudah lemah itu penyakit masuk pun mudah. Maka jadi dalam Islam kan orang yang berpuasa kemudian sakit boleh berbuka enggak? Boleh. Karena tubuh kita ini sedang sibuk melawan penyakit sehingga butuh nutrisi. Maka silakan Anda berbuka. Tapi diqadha nanti setelah sehat. Iya. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga stamina, kekuatan badan tubuh kita. Iya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah apa? Jangan mengkonsumsi makanan yang bisa merusak tubuh. Makanya kan Allah mengharamkan racun. Kenapa? Racun merusak. Allah mengharamkan arak. Kenapa? Arak merusak. Allah mengharamkan semua yang sifatnya merusak tubuh kita, yang berbahaya untuk tubuh kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la dharar wala dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya. Maka semua yang bisa membahayakan tubuh kita diharamkan oleh syariat Islam. Maka jangan mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan kita sakit. Iya. Yang ketiga apa Pak? Kalau penyakit itu masuk ke tubuh kita, hendaknya kita keluarkan. Makanya Rasulullah mensyariatkan untuk apa Pak? Untuk berbekam, untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor, yang bergejolak. Juga Rasulullah mensyariatkan umatnya untuk memuntahkan. Iya. Rasulullah SAW biasanya muntah. Iya. Kata Ibnu Qayyim sebulan tuh bisa 2 kali. Ternyata itu bermanfaat. Di antara cara mengeluarkannya juga dengan cara mencret, dikuran dari bawah. Makanya orang yang keracunan biasanya mencret tuh Pak. Keluar. Untuk mengeluarkan apa? Racun. Kalau ada orang yang jahat, pas dia dikasih racun, kan mencret, kasih supaya racunnya nggak keluar. Kasih apa gitu, diatap kayak apa kayak, kan berhenti, racunnya mati dia. Itu orang jahat tuh Pak. Iya. Maka biasanya tubuh kita untuk mengeluarkan racun biasanya mengeluarkan dari bawah. Demikian pula hati sama, kata beliau. Menjaga stamina hati, kekuatan hati dan iman apa itu Pak? Amal saleh. Amalan saleh itu bisa menjaga stamina hati kita Pak. Ia beramal saleh dengan puasa, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholat, dengan yang lainnya. Amalan saleh itu bisa menjaga kekuatan hati Pak. Yang kedua, jangan mengkonsumsi apa? Sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu? Maksiat. Maksiat bisa merusak hati, melemahkan hati bahkan. Iya. Yang ketiga, kalau maksiat telah masuk ke tubuh, ke hati kita, segera kita bersihkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila 3 perkara ini ada Pak, iya, yang pertama apa? Menjaga kekuatan hati dengan beramal saleh. Yang kedua apa Pak? Tidak mengkonsumsi sesuatu yang merusak hati berupa maksiat ataupun pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Yang ketiga Pak, mengeluarkan penyakit hati dengan cara banyak istighfar dan taubat. Maka Ibnu Qayyim, siapa yang menjaga 3 perkara ini dia akan sehat hatinya biidznillah, insyaallah. Allahu a'lam.